Halo teman-teman semuanya, balik lagi ke Luna Talks. Jadi hari ini mungkin kita akan ngebahas industri yang tidak asing nih bagi teman-teman, yaitu industri film gitu. Mungkin orang awam ngelihat film ini sebagai sesuatu yang lebih ke arah keseniannya, lebih ke arah mungkin bareng dengan teman, bareng dengan keluarga, nonton bareng-bareng di bioskop seperti itu. Cuman dari sisi investor sebenarnya apa sih sebenarnya yang ada di balik film ini, terutama yang ada di ISG kita ya. Nah, hari ini kita udah bersama Reinhard nih. Ini dia udah analisis tentang industri film di Indonesia, juga analisis beberapa emitennya juga. Nah, mungkin kita bisa langsung mulai aja di sini tentang deep dive lagi tentang industri film di Indonesia. Nah, Ray, sebenarnya terkait dengan industri film ini ada berapa macam sih sebenarnya? Apakah industri film ini sesimpel itu gitu loh? Oke, jadi untuk industri film ini, dia itu punya tiga pilar utama, yaitu produksi di hulunya, ada distribusi di tengahnya, dan juga ada eksibisi di hilirnya. Nah, yang pertama itu produksi. Produksi ini itu tempat di mana karya itu dibuat. Jadi dia dari pengembangan ide sampai syuting hingga pasca produksi. Habis itu buat distribusi ini lebih ke pemasaran dan promosinya. Dan terakhir di eksibisi ini itu di mana kita sebagai penonton terakhir ini bisa menikmati karyanya. Jadi misalkan dari bioskop maupun platform OTT atau streaming seperti itu. I see. So, jadi sebenarnya industri film ini nggak sesimpel itu teman-teman. Jadi Hmm. ada produksinya itu satu perusahaan sendiri, terus ada tentang distribusinya itu satu perusahaan sendiri, nanti ada ekshibisinya itu satu perusahaan sendiri. Dan ini sebenarnya makanya kita harus pinter-pinter lah. Kita harus tahu sebenarnya yang kita masuk nih, yang mana nih gitu, yang produksi, distribusi atau eksibisi gitu. Nah, mungkin eh, Ray bisa jelasin lebih lanjut nggak terkait produksi dulu mungkin ya? Oke, jadi yang pertama adalah produksi. Produksi ini tadi dia itu pembuatan di tempat untuk pembuatan karyanya. Nah, di sini itu ada beberapa macam nih. Jadi ada yang dominan di layar lebar atau di bioskop, ada juga yang dominannya itu di konten digital atau OTT dan juga di TV, dan ada juga yang sebenarnya itu lumayan em, terbagi-bagi seperti itu. Nah, mungkin untuk yang pertama itu ada dari yang dominan di layar lebar atau di box office. Di sini kita itu ada emiten IHSG-nya itu film atau itu adalah MD Entertainment yang dimana dia itu em, cukup dominan dan sukses juga em, dalam membuat karya di layar lebar. Contohnya itu filmnya ada kayak em, KKN Desa Penari. Nah, itu yang salah satu yang top box office juga di Indonesia, salah satu sepanjang masa. Nah, itu adalah milik film ini, MD Entertainment. Yang kedua itu ada MNCN atau MNC Digital, yang dimana dia itu lebih fokus ke buat karya mau itu series ataupun film di platform OTT, di streaming ataupun di TV. Dan ada juga dua lainnya nih, yaitu Fun dan Ram. Untuk Fun sendiri, dia itu awalnya juga fokus di konten digital dan TV juga. Tapi mulai akhir-akhir ini, dia itu mulai pivot ke layar lebar. Dan film-filmnya itu memang baru saja, pivot ini baru saja dimulai itu dari tahun lalu seperti itu. Dan juga ada RAM, yang dimana RAM ini juga memproduksi film juga, tetapi dia itu juga punya bioskop. Nah, bioskopnya ini namanya adalah Platinum Cineplex, seperti itu. Dan ya semuanya juga melakukan monetisasi IP dan digital, seperti itu. Oke. Nah, ini jadi untuk yang production house ya, teman-teman. Jadi yang bagian tadi yang pertama, siapa pihak yang memproduksi film. Nah, sebenarnya ini emiten-emiten yang tadi udah disebutin Renat, dari film, dari RAM. Ini emiten-emiten yang di HSG ini dia membuat film ya. Mungkin film ini nggak harus yang ada di layar lebar, tapi bisa jadi dia masuk ke TV, dia masuk ke platform streaming. Tapi semua dari emiten yang tersebut di sini ini terkait dengan produksi film. Nah, untuk yang kedua nih Ray, ke segmen mana nih sekarang? Nah, mungkin untuk yang kedua, terkait tadi distribusi yang tengah, itu kebetulan di Indonesia atau di HSG itu belum ada emitennya sama sekali. Jadi mungkin Hmm, next-nya itu kita langsung lanjut ke bioskopnya. Jadi ke bioskop di oke. hilirnya.
Nah, di bioskop ini, di ISG itu ada 3 emiten nih. Ada CNMA, ada BLTZ, dan juga ada Ramtadi. Nah, CNMA ini adalah 21 Cineplex, ada juga BLTZ itu CGV, dan Ramtadi itu memiliki bioskop Platinum Cineplex. Nah, untuk emiten bioskop sendiri, ini itu memiliki revenue itu besarnya dari penjualan tiket. Memang, di sini bisa dilihat di mana penjualan tiket itu sekitar 50% dari revenue-nya. Setelah itu, dia ada revenue 30-40% dari food and beverage, dan ada dari lainnya itu sekitar 10-20%. Ini rata-rata. Nah, tetapi yang menarik itu di mana walaupun revenue itu tinggi di penjualan tiket di mana 50%, tapi marginnya itu sebenarnya besar itu di food and beverage. Makanya di Oke. sini dibilang bioskop itu seperti bisnis properti dan restoran yang kebetulan memutar film. Kenapa bisnis properti? Karena dia itu butuh modal yang sangat besar. Jadi untuk membuat studionya itu operating cost-nya itu gede. Mau Hmm. mau filmnya laku, mau nggak, tetap butuh operating cost yang gede dan juga butuh ya sewanya seperti itu. Nah, juga kenapa bisnis restoran itu karena emang F&B-nya ini salah satu yang marginnya terbesar. Dan ada fakta uniknya juga di mana penjualan tiket ini itu revenue sharing dengan PH biasanya. Jadi dia itu mendapatkan margin GPM itu sekitar 50%. Jadi mau misalkan filmnya 800.000 penonton atau mau cuma 20.000 penonton, ya pokoknya setengah dari penjualan tiketnya itu masuk ke kantong si bioskop, seperti itu. Oke, jadi setengahnya lagi masuk ke produksi ya, tim produksi ya. Ya, Oke. Nah, tadi kan sempat dibahas juga sebenarnya untuk F&B, dan juga penjualan tiket, juga iklan lainnya. Lalu lanjutnya nih, sebenarnya kita apa lagi nih yang bisa dibahas dari perfilman? nah next-nya, tadi di hilir itu bukan hanya ada bioskop, tapi juga ada platform OTT atau streaming yang mulai naik daun juga nih akhir-akhir ini. Contohnya itu sebenarnya mungkin kalau yang paling terkenal di dunia ya Netflix, habis Mhm. itu ada Disney Plus dan lain-lain. Nah, di Indonesia sendiri ini tuh sebenarnya em, ada juga nih beberapa misalnya itu video yang dimiliki oleh SMA, Ya. ada juga tadi MSIN yang memiliki em, RCTI Plus atau Ah, Vision Plus. oke. Mhm. Nah, jadi OTT ini tuh lahir di era digital ini. Jadi di sana setelah film-film yang tadi di bioskop ini atau di layar lebar itu sudah diturunkan, beberapa lama kemudian itu penonton itu bisa menikmati dari sana. Nah, untuk model revenue itu beda dari bioskop, di mana dia itu lebih ke subscription, jadi langganan per bulan. Dan revenue itu jadi lebih stabil karena dia itu recurring per bulan, seperti itu. Untuk kompetitornya tetapi balik lagi, karena OTT streaming ini itu cukup global, jadi ya kompetitornya itu melawan yang tadi, yang terkenal ya, seperti Netflix dan juga Disney Plus, seperti itu. Oke. Jadi tapi sebenarnya di perusahaan-perusahaan yang main di bidang ini, dia sebenarnya lebih untung, mungkin bukan lebih untung ya, mungkin lebih secara operasional dia jadi lebih murah ya dibandingkan dari bioskop yang tadi dia harus bayar pegawai, dia harus bayar sewa tempat, terus dia harus mikirin lagi ekspansi gimana. Nah, buat yang ini mungkin ya lebih dari sisi bisnisnya mungkin buat ekspansinya nggak sebesar itu ya Ri, jadinya. Benar, untuk secara fixed cost-nya iya, tetapi balik lagi, em, industri ini itu lumayan cash hungry ya, dan kompetisinya itu brutal, karena kita harus melawan dan bersaing dengan Netflix dan Disney yang Oke. ya tentunya punya banyak IP yang tak terbatas. Oke, I see. Jadi ingat ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya meskipun ini tuh nggak secara secara capex mungkin nggak seberapa besar, tapi ya itu tadi butuh persaingannya nih dengan eh, beberapa brand-brand global yang masuk ke kita ya, Netflix, Disney Plus. Kayaknya hampir semua perusahaan di US sekarang juga lagi pada bikin kan, soalnya mungkin mereka mengira ini bisnis yang gampang gitu mungkin ya. Jadi semua semua di semua semua perusahaan-perusahaan masuk ke sini juga gitu. Nah,
sebenarnya dari sisi resiko juga sih, pengen tahu juga nih, Rey. Dari sisi resiko, sebenarnya seberapa beresiko sih sebenarnya? Apakah kompetitornya ini bisa, misal ada orang yang masuk terus tiba-tiba mendisrupsi pasar atau gimana? Nah, bisa dijelasin nggak seberapa beresiko industri perfilman ini? Oke, jadi untuk resikonya mungkin kita bahas satu-satu, yang dimana dari bioskop ini dia itu butuh capex yang besar banget. Jadi modalnya itu besar karena tadi ada gedung bioskop, ada sound systemnya, ada layarnya, yang tentunya itu modalnya cukup besar. Nah, ini juga salah satu kenapa bioskop ini lumayan susah untuk dimasuki. Jadi barrier to entry-nya itu lumayan cukup kuat lah ya. Karena nggak sembarang orang yang bisa masuk ke industri bioskop seperti itu. Selanjutnya ada rumah produksi yang dimana mungkin hambatannya bukan dari modal, tapi lebih ke kreativitas. Jadi kalau misalkan kita Hmm, punya modal gede, tapi kreativitasnya nggak ada, atau mungkin um, mungkin insting ke tren perfilmannya juga nggak ada, ya mungkin itu akan cukup susah seperti itu. Selanjutnya juga platform OTT, balik lagi ke yang tadi, platform OTT ini mungkin masuknya lebih mudah mungkin ya di awal, tapi kayak kompetisinya itu sangat brutal karena kita harus akuisisi penonton, yang dimana harga Netflix aja kan juga nggak setinggi langit juga, jadi kita harus lumayan menekan harga untuk subscription-nya seperti itu. Jadi persaingannya ini lumayan susah dan bisa aja malah jadi melakukan bakar uang seperti itu. oke, ya. Jadi harus dipahami ya teman-teman. Jadi sebenarnya ada beberapa resikonya dan juga beberapa keuntungannya. Contohnya tadi di bioskop ini sebenarnya nggak semua orang tuh bisa masuk. Ini kenapa di IHSG kita aja dari 950 perusahaan lebih itu cuma 3 emiten yang terkait dengan bioskop gitu. Jadi bisa dibayangkan betapa gilanya persaingan di dalam bioskop ini gitu. Juga di OTT ya kita tahu sendiri Netflix itu sebenarnya nggak sebegitu mahal kalau dibandingin dengan lokal ya. Video, Vision Plus itu sebenarnya harganya juga nggak jauh-jauh beda gitu. Dan mungkin orang juga bisa consider beli sesuatu juga dari film yang ada di dalamnya gitu. Nah, masalahnya Netflix ini kan uangnya juga udah banyak gitu. Dia bisa bikin series sendiri, dia bisa monopoli itu. Nah, itu harus dikonsider ya teman-teman. Nah, mungkin sebenarnya ya itu sih yang harus kita perhatiin ya di dalam industri perfilman ini. Nah, dari Ray sebenarnya ada ini nggak penutup gitu informasi apa aja yang bisa di recap dari semua yang pembicaraan kita. Iya, jadi mungkin untuk ekosistem atau industri film ini, walaupun tadi kita bagi ketiga pilar utama, yaitu um, hulu dari production house, ada juga tengah dari distribusi, dan juga hilir dari bioskop dan OTT. Sebenarnya mereka ini tetap melakukan simbiosis mutualisme. Jadi PH butuh bioskop, habis itu juga bioskop butuh PH, dan platform OTT juga butuh PH dan ekosistem seperti itu. Di mana PH butuh bioskop biar pembuatan filmnya ini bisa ditonton oleh banyak orang seperti itu. Dan juga ya tentunya bioskop juga butuh film untuk ditayangkan seperti itu. Dan tentunya OTT juga butuh PH untuk membuat karya-karya yang ada um, untuk ditonton di platform streamingnya. Jadi walaupun tadi kita bagi menjadi tiga pilar, ya semuanya ini tetap terkoneksi dan juga melakukan Saling simbiosis seperti menguntungkan ya. itu. Ya, ya. Kalau misal filmnya tadi kan sempat dibahas juga sebenarnya kalau filmnya rame banyak yang nonton, GPM-nya kan 50-50 teman-teman. Jadi 50% masuk ke Hmm, bioskop, 50% masuk ke produksi. Jadi sebenarnya sama-sama untung gitu. Kalau misal PH-nya produksi film bagus, ya bioskopnya harusnya lebih lebih cuan dalam kuartal itu ya jadi harusnya. Dan juga benar. mungkin kalau masuk ke OTT juga dia bakal lebih menarik gitu. Oh, ternyata ada film bagus nih bisa nonton di sini gitu. Nah, mungkin ya kurang-kurang lebih gitulah ya teman-teman buat simbiosis mutualisme yang ada di sini. Nah, buat teman-teman yang mau baca ini secara tulisan ya versi teksnya, ini versi videonya aja. Kalian bisa baca di lunariumlabs.com. Kalian bisa daftar aja langsung di sana. Kita biasanya bakal update secara mingguan apa aja artikel-artikel yang baru dan juga apa aja industri-industri yang perlu dibahas. Kalian juga bisa request. Jadi ya, coba cek dan semuanya gratis Mas Yan ya. Thank you teman-teman yang udah nonton.